Coba kalian ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kalian melewati satu hari saja tanpa membuka YouTube? Di zaman sekarang, rasanya hampir mustahil bangun tidur cari berita di YouTube, mau masak cari resep di YouTube, ngerjain tugas cari tutorial di YouTube, bahkan mau tidur pun dengerin podcast atau suara hujan dari YouTube. Platform ini sudah menjadi bagian dari napas kehidupan digital kita. Melihat kesuksesan yang luar biasa ini, rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan bagi penciptanya. YouTube yang dahulu hanya ada dalam angan-angan, kini menjelma menjadi salah satu situs yang paling banyak dikunjungi umat manusia di seluruh dunia. Angkanya pun gak main-main. Tercatat pada tahun 2019, laba YouTube mencapai angka yang bikin merinding, yaitu 15,5 miliar dolar Amerika atau kurang lebih sekitar 200 triliun rupiah. Nilai yang sangat luar biasa ini adalah buah dari perjalanan panjang yang sama sekali tidak mudah. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya otak di balik raksasa ini? Mari kita berkenalan dengan 3 sekawan yang mengubah sejarah internet. Tapi sebelum itu, guys, saya admin kedua akan membahas sejarah YouTube. Jadi, perhatikan video ini sampai selesai. Ya, jangan lupa subscribe dan komen serta bagikan video ini ya. Ayo let's go. Pertama, ada Chet Hurley. Dia adalah seorang pria berkebangsaan Amerika yang sejak kecil punya ketertarikan luar biasa pada dunia seni. Berbeda dengan tipikal pendiri perusahaan teknologi yang gila coding, Chet adalah sosok kreatif yang akhirnya menyandang gelar sarjana bidang seni rupa dari Universitas Pennsylvania. Kedua, ada Steve Chun. Dia adalah pendiri YouTube keturunan Cina yang berkebangsaan Amerika. Kalau Chet adalah senimannya, maka Steve adalah teknisinya. Dia merupakan lulusan ilmu komputer dari Universitas Illinois. Fakta menariknya, Steve Chun ini ternyata pernah tercatat bekerja bersama Mark Zuckerberg di awal berdirinya Facebook. Dan pendiri yang ketiga adalah Jod Karim. Dia adalah seorang pakar komputer brilian kelahiran Jerman Timur yang memiliki garis keturunan Bangladesh. Sebagai lulusan dari universitas bergengsi Stanford University, nama Jod Karim kelak akan terukir abadi dalam sejarah sebagai orang pertama di muka bumi yang mengunggah video ke YouTube. Ketiga pemuda ini bukanlah orang asing satu sama lain. Mereka adalah sahabat karib yang setiap hari bertemu karena sama-sama bekerja di perusahaan pembayaran digital raksasa, yaitu PayPal. Waktu itu, posisi mereka sebenarnya sudah sangat nyaman. Kerja di perusahaan besar, masa depan terjamin. Tapi, rasa lapar akan inovasi membuat mereka mengambil keputusan yang sangat nekat. Mereka memutuskan untuk keluar alias resign dari PayPal. Tujuannya cuma satu, mencari tantangan baru untuk membentuk apa yang telah kita kenal sebagai YouTube. Tapi, jangan salah sangka, konsep awal YouTube saat pertama kali dibentuk itu sama sekali tidak seperti yang kita saksikan hari ini. Sejarah mencatat sebuah fakta yang sangat lucu. Pada awalnya, ketiga pendiri ini justru berniat membuat sebuah situs kencan online. Yah, kalian tidak salah dengar. Situs kencan ini terinspirasi dari sebuah acara bernama Hot or Not yang populer pada masa itu. Rencananya, orang-orang akan mengunggah video diri mereka sendiri, lalu pengguna lain akan memberikan penilaian. Sayangnya atau untungnya ide situs kencan ini gagal total. Lalu, bagaimana akhirnya YouTube bisa berubah haluan menjadi platform berbagi video seperti sekarang? Perubahan arah ini ternyata dipicu oleh dua kejadian yang sangat tidak disengaja dan berawal dari sebuah rasa frustrasi yang mendalam. Kejadian pertama dialami langsung oleh Jod Karim. Saat itu, dunia sedang heboh dengan fenomena wardrobe malfunction atau insiden pakaian yang melibatkan penyanyi Janet Jackson dan Justin Timberlake di atas panggung. Kejadian itu sangat fenomenal dan semua orang membicarakannya. Jod yang penasaran berusaha keras mencari rekaman video tersebut di internet. Tapi, karena sistem internet zaman dulu belum canggih, ia gagal menemukannya. Rasa kesal karena tidak bisa menemukan sebuah video viral di internet ini terus membekas di pikirannya. Kejadian kedua melanda Steve Chun dan Chet Hurley. Mereka baru saja menggelar sebuah pesta makan malam yang menyenangkan dan merekam banyak momen seru di sana. Masalahnya muncul ketika mereka ingin membagikan rekaman video pesta tersebut kepada teammen yang lain. Karena ukuran file video itu lumayan besar, mereka tidak bisa mengirimkannya karena batas maksimal lampiran pada email zaman dulu sangatlah kecil. Kekesalan ganda dari dua kejadian inilah yang akhirnya menyatukan visi mereka. Dunia butuh sebuah tempat khusus untuk menaruh dan membagikan video dengan mudah. Tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2005,
2005, di hari kasih sayang, di sebuah garasi yang sederhana, ketiga sahabat ini berkumpul. Di sanalah mereka berdiskusi panjang lebar, menghabiskan waktu menyusun dan merombak konsep awal dari YouTube hingga matang. 2 bulan kemudian, pada bulan April tahun 2005, momen bersejarah itu tiba. Jod Karim secara resmi mengunggah video pertama di YouTube. Judulnya sangat sederhana, Me at the Shoe. Setelah itu, mereka bertiga mulai rajin mengunggah video-video pribadi yang berisi keseharian mereka. Apakah langsung viral? Ternyata tidak. Di masa-masa awal itu, tidak banyak orang yang menyadari keberadaan YouTube. Situs mereka sepi. Di titik inilah kita bisa memetik pelajaran berharga tentang kegigihan dalam mencapai sebuah tujuan. Ketiga pendiri ini menolak untuk menyerah. Mereka melakukan kampanye promosi yang sangat masif dari mulut ke mulut. Jod Karim bahkan rela berkeliling dan melakukan pidato promosi di kampus-kampus agar mahasiswa mau menggunakan YouTube. Tidak berhenti di situ, mereka juga aktif mengirimkan pesan email bertubi-tubi kepada teman terdekat mereka, berharap informasi tentang YouTube ini bisa terus meluas bagaikan efek bola salju. Mereka juga mencoba memperkenalkan YouTube ke para influencer pada masa itu dan juga ke berbagai media massa. Namun, kenyataan memang seringkali pahit. Ketika itu, belum ada satupun pihak yang tertarik. Nyaris tidak ada yang mau bekerja sama dengan mereka. Dan pertumbuhan YouTube tampaknya benar-benar stagnan, jauh dari kata viral yang mereka harapkan. Tetapi, usaha keras tidak pernah mengkhianati hasil. Titik terang akhirnya muncul pada bulan November tahun 2005. Sebuah perusahaan modal Ventura bernama Sequoia Capital melihat potensi emas di balik website berbagi video ini. Mereka memutuskan untuk menginvestasikan uang yang sangat besar, yaitu senilai 11,5 juta dolar Amerika untuk YouTube. Dana segar yang melimpah ini langsung digunakan untuk mengembangkan infrastruktur YouTube yang kemudian diluncurkan secara resmi 1 bulan kemudian. Dan ledakan itu pun terjadi. Pada musim panas tahun 2006, situs YouTube benar-benar meledak dan menjadi fenomena global. Pertumbuhan situs ini meroket tajam. Sebagai gambarannya, ada sekitar 65.000 video baru yang diunggah setiap harinya. Dan situs ini menerima lebih dari 100 juta kunjungan. Sebuah angka yang fantastis untuk ukuran website baru pada masa itu. Perkembangan yang sangat luar biasa dan signifikan ini tentu saja tidak luput dari radar raksasa teknologi. Google melihat YouTube sebagai ancaman sekaligus peluang emas. Google akhirnya mengambil langkah agresif. Puncaknya, pada bulan November tahun 2006, setelah semua kesepakatan keseluruhan rampung, Google resmi membeli YouTube. Tebak, berapa harganya? Google membeli YouTube dengan bentuk saham senilai 1,6 miliar dolar Amerika. Sebuah nilai yang luar biasa fantastis. Tentu saja, dengan uang sebanyak itu, 3 pemuda pendiri YouTube ini bagaikan ketiban durian runtuh. Dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak didirikan, kerja keras, rasa frustrasi, dan penolakan yang mereka alami terbayar lunas, meski sudah dibeli dengan harga mahal. Situs YouTube di tahun 2006 sebenarnya masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan raksasa yang kita lihat hari ini. Namun di bawah bendera Google, YouTube terus berevolusi dan berekspansi. Pada tahun 2007, YouTube diluncurkan secara resmi di Inggris dan juga di 8 negara lainnya. Setahun kemudian, pada Desember tahun 2008, YouTube mulai memanjakan penggunanya dengan memperkenalkan fitur video berkualitas High Definition atau HD. Lompatan besar berikutnya terjadi antara tahun 2010 hingga 2011, di mana iklan mulai dipasang di dalam video. Sistem monetisasi inilah yang akhirnya menjadi magnet luar biasa. Banyak para gamer dan vlogger yang mulai menjadikan YouTube sebagai lahan pekerjaan dan berlomba-lomba mengunggah karya mereka ke platform ini. Sejak tahun 2012 hingga detik ini, YouTube tidak terbendung. Ia berkembang sangat pesat dan kokoh berdiri sebagai salah satu mesin penghasil laba terbesar untuk perusahaan Google. Perkembangan pesat YouTube ini bahkan memaksa industri televisi tradisional di seluruh dunia untuk gigit jari. Karena mau tidak mau, penonton setia mereka mulai beralih menghabiskan waktu di YouTube. Berdasarkan data yang tercatat di tahun 2018 saja, bayangkan setiap harinya terdapat 1,8 miliar tayangan video yang dilakukan di situs YouTube. Hal ini sangat sejalan dengan keuntungan triliunan rupiah yang didapat pada tahun 2019. Yang mana angka tersebut sudah bernilai 10 kali lipat lebih besar dari harga awal saat Google membelinya di tahun 2006 lalu. Kisah Chad, Steve, dan Jod
membuktikan satu hal. Terkadang, ide yang mengubah dunia tidak lahir dari fasilitas mewah, melainkan berawal dari rasa kesal, sebuah garasi kecil, dan kegigihan untuk tidak pernah menyerah meski ditolak berkali-kali. Demikianlah kisah luar biasa di balik berdirinya YouTube. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.